Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bayangkara Kediri, selamat bergabung kembali di podcast Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Semoga Sobari senantiasa dalam keadaan baik dan sehat selalu. Di episode kali ini kita akan kembali berbincang tentang kenali dan cegah penyakit hepatitis. Sobat Bayangkara Kediri, kita ketahui pada tanggal 28 Juli telah diperingati sebagai Hari Hepatitis Sedunia. Harapannya dengan adanya hari peringatan tersebut kita akan lebih menjaga kesehatan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit hepatitis. Nah, salah satunya melalui acara kita hari ini. Kita akan berbincang mengenai penyakit hepatitis langsung bersama ahlinya. Sudah mulai penasaran? Langsung saja, saat ini kami sudah mengundang narasumber dokter yang luar biasa di bidangnya dan pastinya Sobari sudah tidak asing lagi dengan beliau. Dokter spesialis penyakit dalam di Klinik Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Kami haturkan selamat bergabung Ajun Komisaris Besar Polisi Dr. Badrul Munir, SPPD Finasim. Selamat siang dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih dokter sudah berkenan hadir di tengah kesibukan panjenengan yang luar biasa padat. Semoga acara podcast hari ini bisa memberikan manfaat untuk Sobari semuanya. Amin. Baik dokter, langsung ke pertanyaan pertamanya dok ya. Langsung ditanya ini. Kita langsung aja. Ya. Baik, ini dok, yang pertama sebetulnya apa sih dok hepatitis itu dok? Hepatitis ya seperti itis-itis yang lain ya. Artinya itis pada hepar, jadi peradangan pada hepar atau liver atau hati itu ya. Gitu dok. Penyebabnya apa sih dok sebenarnya kok bisa timbul hepatitis itu dok? Mungkin yang perlu kita tahu bahwasanya hepar itu fungsinya sangat banyak sekali ya. Banyak sekali sehingga kalau dia sakit maka tubuh kita itu akan sangat terganggu. Betul. Dan memang penyebabnya itu bermacam-macam, bisa virus, bisa bakteri, bisa obat, bisa autoimun, gitu. Bisa juga karena kondisi yang lain ya, misalkan hemodinamik yang kurang stabil sehingga mengganggu sistem sirkulasi di hepar sehingga mengalami hepatitis juga. Banyak sekali ya dok, berarti sumber penyebabnya hepatitis ini. Ada tanda dan gejalanya nggak dok hepatitis itu dok? Seperti apa begitu tanda-tandanya? Jadi mungkin kita batasi ya untuk topik hari ini itu terkait hepatitis D ya Mbak Ulan ya. Siap. Ya hepatitis D ini kenapa digaungkan oleh WHO gitu? Siap. Ya. Karena memang dampak daripada hepatitis ini itu yang terutama yang hepatitis yang kronik gitu ya. Itu sangat dengan angka kematian yang sangat besar. Itu kan sangat sayang sekali kalau banyak orang meninggal karena penyakit tersebut gitu ya, terutama akibat virus hepatitis B dan C gitu ya. Sehingga WHO berkeinginan supaya kedua virus ini kalau bisa dihilangkan dari muka bumi sehingga tidak ada yang sakit hepatitis kronis lagi yang bisa menyebabkan terjadi sirosis maupun kanker hati. Itu yang mungkin perlu Sobari pahami kenapa kita berkumpul di sini dalam rangka hepatitis D tadi itu, untuk memberikan informasi pada masyarakat tentang bahaya daripada kedua virus tersebut, sehingga perlu upaya-upaya pencegahan jangan sampai tertular. Kalau sudah tertular jangan sampai sakit. Gitu. Iya. Ada tanda spesifik nggak dokter? Nah, seperti apa sih gitu? Ini sulitnya ini Mbak Ulan ya. Iya. Ini hepatitis ini itu virus ini tuh ada infeksi namanya infeksi hepatitis akut dan hepatitis yang kronik. Jadi hepatitis akut itu artinya pertama kali kuman itu atau virus itu masuk menimbulkan sakit pertama kali sampai dia itu menetap. Nah itu yang hepatitis akut ini kadang-kadang
kadang-kadang itu untuk dua penyakit ini nggak terlihatan, nggak tampak gitu ya, nggak ada gejalanya ya. Tahu-tahu ternyata sudah kronis gitu. Tahu-tahu sudah sirosis, tahu-tahu sudah kanker, itu kan aduh sayang sekali kan gitu, udah terlambat kalau udah terjadi kondisi seperti itu kan sudah sulit pengobatannya, sehingga perlu deteksi dini gitu dini terhadap kedua virus ini. Gitu. Mungkin ada selama ini mungkin mau masuk sekolah, mau masuk polisi dicek ternyata positif. Ya, itu kira-kira HPV-nya positif atau anti HCV-nya positif itu itu perlu dipastikan apakah terinfeksinya ini sudah kronis, dan apakah kronis ini perlu diobati apa tidak, mungkin nanti perlu konsultasi lebih lanjut itu. Jadi mungkin itu Mbak Bulan, itu gejalanya sendiri yang awal-awal itu ya nggak kelihatan, tahu-taunya sudah kuning, sudah kencingnya sudah sudah kayak teh, terus bawaannya itu lemes-lemes terus, kadang-kadang nyeri ulu hati dan lain, itu kadang-kadang itu gejala-gejala yang mungkin sudah terlambat. Gitu ya. Harus ini ya, deteksi dini. Deteksi dini ini yang harus periksa gitu ya, harus diperiksa gitu, harus diperiksa. Gitu. Nah, siapa yang perlu diperiksa ini untuk mungkin perlu Sobari ketahui bahwasanya hepatitis B yang bikin masalah yang tadi saya sebutkan tadi, sirosis maupun kanker, itu adalah suatu proses yang sangat lama, 20 tahun. Oh gitu, Dok. Artinya siapa? Mereka yang terinfeksi pada saat anak-anak. Jadi pada saat anak-anak, bayi baru lahir, itu biasanya yang hepatitis B ini kebanyakan itu terlalu dari ibunya. Jadi ibunya yang sudah mengidap ada HBsAg-nya positif, terus hamil, melahirkan. Nah, ini kalau nggak ditangani dengan baik anaknya nanti akan tertular oleh ibunya, dan dia akan mengalami penyakit yang kronis tadi. Itu yang mereka ini yang risiko atau riskan terjadi mengalami nanti sirosis maupun kanker hati. Sehingga anak-anak yang ini tuh harus betul-betul ibunya di screening dengan baik, sehingga dia positif atau tidak. Kalau memang positif, nanti anaknya segera dikasih imunoglobulin maupun divaksin sejak lahir tadi ya. Hari pertama sudah harus divaksin gitu, supaya tidak, karena vaksin hepatitis B ini 100% protektif. Gitu, aman, lebih ini maksimal. Sangat melindungi ya, sangat melindungi. Ya nanti perlu diulang lagi nanti titernya kalau sudah menurun nanti bisa di-booster lagi, Tapi jangkanya mungkin hampir 20 tahun atau 10 tahun itu masih proteksi terhadap si anak tadi yang ibunya ada hepatitis B ini, mungkin dia bisa terlindungi dari penularan hepatitis B tersebut. Gitu, berarti sejak dari bayi ya, Dok ya. Dari bayi itu bersama ibunya deteksi dini dulu gitu. Betul, ya. Iya. Sebenarnya kalau yang orang dewasa yang tertular itu malah jarang yang jadi kanker, jadi itu malah jarang. Yang kebanyakan itu dari karena proses tadi cukup proses yang sangat panjang untuk inflamasi di livernya tadi, artinya para bayi-bayi atau anak-anak yang tertular itulah yang sangat perlu diperhatikan. Siap nih, Dok. Ini, Dok, kalau untuk menentukan diagnosa ini benar-benar hepatitis, itu gimana, Dok, cara menentukannya? Ya, tentukan pertama adalah namanya dicek serologi ya, atau seromarker ya. Itu kalau hepatitis B itu seromarkernya dicek HBsAg-nya. HBsAg ya, Dok. HBsAg-nya positif apa negatif. Ya. Kalau berarti kalau ada HBsAg positif berarti dia itu mengandung virus itu. Ya. Ada juga cek anti HBC. Anti HBC itu juga anti HBC itu anti terhadap hepatitis B yang bagian CC itu core daripada virusnya. Jadi kalau dia HBsAg-nya negatif tapi anti HBC-nya positif, itu juga termasuk dia itu terinfeksi. Tapi mungkin HBsAg-nya sedang istilahnya? Mungkin ada namanya itu window period. Jadi dia itu mungkin nanti akan sembuh jadi membentuk anti HBs. Tapi dia itu sebenarnya dia terinfeksi
hepatitis B. Gitu gitu. Gitu. Terus ada juga nanti dicek HbEAg. Kalau ada HbEAg berarti dia ini virusnya lebih rodok virulen, lebih serius gitu. Jadi kadarnya sedikit aja sudah cukup perlu perhatian. Jadi jangan nunggu virusnya terlalu banyak, tapi dengan HbEAg yang positif itu artinya pasien ini mempunyai virus yang lebih ganas daripada yang tidak tidak ada HbEAg-nya, kalau HbEAg-nya negatif. Nah, kalau sudah yang ada tanda-tanda itu maka dia terinfeksi hepatitis B. Gitu. Kan sudah bisa ditentukan nih dok diagnosa hepatitis dok. Itu penelatasannya di mana dok? Ya, kalau udah dia terinfeksi hepatitis B, apakah dia ini perlu diobati enggak ya? Nah, itu memang ada indikasi-indikasi kapan dia itu diobati. Tadi dicek SGOT SGPT-nya ya. Dicek SGOT SGPT-nya kalau tinggi di atas 2 kali nilai normal, misalkan normalnya di lab itu 30 gitu ya. Ternyata SGOT ini 70 atau 60 lebih, berarti itu lebih dari 2 kali normal. Itu artinya menunjukkan livernya itu bermasalah. Nah, kadang-kadang perlu dicek namanya di fibroscan ya. Di fibroscan dilihat kayak semacam cek secara non invasif itu livernya itu kira-kira meradang apa tidak gitu. Kalau dia meradang, mungkin juga dicek lagi HBV DNA-nya. Apakah HBV DNA-nya cukup banyak? Nah, kalau udah cek HBV DNA, cek HbEAg-nya. Jadi karena ketiga ini sangat untuk menentukan apakah dia itu perlu di terapi. Kalau ternyata virusnya itu tidak banyak, ya tidak perlu diobati, hanya dipantau-pantau saja. Tapi begitu banyak sesuai kriteria memenuhi syarat untuk diobati, segera diobatkan. Dan obatnya ini relatif tersedia dan tidak terlalu mahal dibandingkan 5-10 tahun yang lalu. Mungkin biayanya kalau dulu tuh sampai jutaan, mungkin sekarang di bawah 500. Jadi mungkin lebih murah. Mungkin kalau mau berobat di rumah sakit rujukan itu bisa gratis. Jadi alhamdulillah gitu ya. Terjangkau ya dok. Terjangkau ya. Tinggal kemauan yang bersangkutan untuk memeriksakan diri dan berobat. Itu karena jangan sampai putus betul. Gitu, karena pengobatannya perlu sangat lama sehingga untuk supaya HbSAg yang tadinya ada itu bisa negatif. Itu cukup waktu yang lama. Jadi perlu kondisi makan yang bagus supaya bergizi, supaya tubuh juga mempunyai daya imun untuk menghancurkan atau mengeliminasi virus itu sendiri di samping obat yang diminum. Iya. Jadi tidak perlu takut ya, sudah ada obatnya gitu betul, ya. Betul, bisa tertangani dengan baik. Ada, siap. Untuk selanjutnya nih dok, kalau ini dok, gambaran penyakit hepatitis di Kota Kediri itu seperti apa dok? Apa ya sudah banyak kasus seperti itu dok di Kota Kediri dok? Ya banyak Mbak Wulan, banyak ya. Yang perlu ditanyakan ya itu, karena tahu-tahu sudah parah. Gitu nih. Ibu-ibu gak pernah sakit, ibu-ibu coba ini kan di rumah, ibu rumah tani, tahu-tahu ternyata ada keluhan perut, ternyata dicek sudah parah dan memang positif. Itu memang prihatin. Jadi yang perlu kita sebarkan kepada masyarakat. Ya mungkin nanti kayak contoh yang kita temui, misalkan ada pasien yang ibunya positif, ya mungkin saya sarankan anak-anaknya juga keluarganya diperiksakan semua. Kalau apakah dia sudah terinfeksi atau belum. Kalau belum terinfeksi harus segera diimunisasi atau divaksin supaya dia tidak tertular. Karena hepatitis B ini penularannya itu sangat Mbak Wulan, sangat tidak seperti hepatitis C gitu ya. Kalau hepatitis C itu lewat darah. Artinya ada darah yang antara yang terinfeksi dengan orang lain tuh ada kontak darah lah ya, melalui hubungan badan, melalui jarum suntik yang dipakai bersamaan. Tapi kalau hepatitis itu dari B itu dari air ludah bisa gitu. Jadi kan kita kan sehari-hari ngobrol gitu ya. Gitu di rumah kan ya, bayangkan ya di rumah. Sementara virus itu bisa tahan beberapa hari di rumah gitu. Di luar itu bisa bertahan seminggu kan. Itu kan nanti kalau lupa cuci tangan dan lain-lain bisa menulari keluarganya. Sehingga kalau memang dicek ternyata belum terinfeksi, maka harus segera
divaksin. Termasuk keluarganya kayak gitu ya divaksin iya, ya. Supaya nggak nyampe kemana-mana gitu. Betul, ya. Betul, karena nanti kan dia punya keluarga, nanti punya anak, ya, punya teman, punya gitu pasangan dan lain-lain kan nanti itu bisa kemana-mana. Gitu ya. Betul. Untuk mencegah untuk vaksinnya ini gimana dok? Sudah tersedia ya dok ya? Vaksin alhamdulillah untuk mulai bulan ini ya, bulan ini tuh di Rumah Sakit Bayangkara mulai ada pelayanan vaksin ya, termasuk hepatitis ya. B. Ya. Alhamdulillah ya dok, berarti sudah ready ya dok. Misal sudah ada ready. Sobari sekalian ada yang berjangkit, tidak usah takut, di sini sudah tersedia semua ya dok ya, termasuk vaksin hepatitis ya dok ya. Hepatitis B ya. Vaksin hepatitis B. Untuk hepatitis B ini ada vaksinnya. Kalau yang hepatitis C belum ada vaksinnya. Gitu. Iya. Siap. Kita break sejenak ya dok ya, untuk melihat tayangan mengenai profil dan layanan fasilitas kesehatan terbaru pertama dan saat ini masih satu-satunya di Kota Kediri, eksklusif hadir di Rumah Sakit Bayangkara Kediri, yakni Poli Eksekutif. Berikut tayangannya. Rumah Sakit Bayangkara Kediri merupakan pilihan layanan kesehatan terpercaya bagi masyarakat khususnya anggota Polri di Kota Kediri dan sekitarnya. Sebagai bentuk komitmen kami dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, kini telah hadir Poli Eksekutif. Kemudahan, kenyamanan, dan ketepatan menjadi nilai lebih dari layanan Poli Eksekutif. Mengusung konsep One Stop Service, didukung dengan fasilitas yang lengkap dan petugas yang profesional. Kami siap melayani Anda dan keluarga. Ini dia layanan terbaru dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri, yang saat ini masih pertama dan satu-satunya di Kota Kediri, yaitu Poli Eksekutif. Terletak di lantai 3 gedung baru, bisa diakses dengan mudah melalui lift lobi utama. Pendaftaran bisa dilakukan secara onsite maupun melalui reservasi di call center Poli Eksekutif. Jadi, Anda tidak perlu khawatir karena pelayanan di sini dijamin lebih mudah, cepat, dan tanpa antri. Terdapat pula ruang tunggu eksekutif dengan mengutamakan privasi dan kenyamanan pasien. Anda juga bisa sambil menikmati welcome drink yang telah disediakan. Selama pelayanan, Anda akan didampingi oleh petugas kami yang ramah, profesional, dan siap membantu segala kebutuhan kesehatan Anda. Hingga saat ini, sudah terdapat 7 layanan dengan dokter spesialis, yaitu spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin dan estetika, spesialis psikiatri, spesialis bedah, spesialis jantung, spesialis ortopedi, dan spesialis bedah syaraf. Benefit lainnya, jika Anda memerlukan tindakan tambahan atau pemeriksaan penunjang, tak perlu kemana-mana dan antri lagi, karena semua layanan yang Anda butuhkan akan langsung dilakukan di Poli Eksekutif. Tunggu apa lagi? Yuk reservasi sekarang. Informasi lebih lanjut, hubungi kami di 0821 4666 6885. Kami siap melayani dengan sepenuh hati. Baik, kembali lagi di podcast Rumah Sakit Bayangkara Kediri, episode Kenali dan Cegah Hepatitis. Masih bersama Dr. Badrul Munir, SPPD Finasim. Kita lanjutkan perbincangan kita. Berikut ada beberapa pertanyaan dokter yang sudah terkumpul dari media sosial. Mohon izin dokter, saya bacakan satu-satu, nanti langsung dijawab ya dok ya. Oke, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan pertama dokter, apakah semua penyakit kuning pasti hepatitis ya dok? Adakah penyakit lain yang ditandai dengan penyakit kuning dokter? Ya, ada sih kuning, tapi bukan hepatitis sih, atau
Itu yang sering itu kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi sayur-sayuran seperti wortel atau pepaya, itu pada orang tertentu kadang-kadang bisa sampai kuning, tapi kuningnya biasanya itu di telapak tangan ya, bukan di sklera atau di bagian putih mata kita. Itu mungkin itu yang untuk membedakan sakit kuning akibat terlalu banyak mengkonsumsi buah-buahan yang berwarna ya seperti pepaya ataupun wortel. Ya, betul ya. Berbeda ya kayak berarti ya. Ada yang kuning lewat sklera berarti itu hepatitis. Iya, bisa betul. jadi karena kebanyakan wortel sama pepaya juga ya, Dok. Iya. Baik. Terima kasih, Dok. Lanjut pertanyaan kedua ya, Dok ya. Oke. Pertanyaan kedua, Dokter, apakah faktor keturunan atau genetik juga bisa menyebabkan hepatitis, dan apakah ibu yang hamil yang terkena hepatitis bisa menularkan kepada bayi yang dikandungnya, Dok? Ya, kalau untuk genetik sih enggak ya, tapi maksudnya kalau hepatitis itu di ibu yang hamil dengan hepatitis tentu itu resiko untuk menularkan ke anaknya, ke bayinya, sehingga persiapan waktu melahirkan harus disiapkan vaksinnya dan lain-lain untuk calon bayi yang akan lahir. Ya, vaksin ya, Dok ya berarti. Vaksin. Ya. Jadi nanti untuk ibunya nanti harus segera diobati. Jadi jangan terlalu khawatir yang ibu-ibu yang hamil dan ternyata positif hepatitis B. Jadi jangan terlalu cemas, sehingga nanti bilang ke dokternya untuk disiapkan untuk proteksi untuk anaknya, ya. Ya, dua-duanya bisa ditangani ya, Dok ya. Baik. Pertanyaan ketiga, Dokter. Karena sedang marak dengan adanya hepatitis misterius ini, Dok. Perlukah saya memeriksakan anak saya ke laboratorium meski belum ada gejala, Dok? Pemeriksaan apa ya, Dok, yang akurat dan dianjurkan untuk hepatitis? Hanya untuk jaga-jaga saja, Dok. Apakah ada hal yang perlu diwaspadai, Dok? Terima kasih. Ya, jadi tentang hepatitis misterius beberapa waktu yang lalu kan memang ada kejadian hepatitis, tapi tidak temukan virus penyebabnya, sehingga dinamakan hepatitis misterius. Jadi kapan kita perlu memeriksakan fungsi hepar kita, tentu bila ada keluhan lah ya, bila ada keluhan atau ada resiko ya, mungkin pasangan kita atau kita memang pernah mengalami atau bekerja di fasilitas kesehatan yang berisiko tinggi tertular, sehingga itu perlu dicek virus tersebut ya. Mungkin apakah kalau hanya ingin tahu saja, mungkin cek-cek yang ringan mungkin kayak SGPT itu saya pikir sudah cukup bisa mewakili. Artinya kalau dia itu normal, meskipun positif itu ya tidak ada tindak lanjutnya, tidak perlu diobati gitu ya. Ya, SGPT ya. Ya. Baik, lanjut pertanyaan selanjutnya, Dok. Ini tentang vaksin kayaknya, Dok. Dok, apakah sudah terdapat vaksin untuk hepatitis? Apakah efektif untuk mencegah hepatitis? Ya, jadi untuk saat ini seperti yang saya sampaikan tadi, untuk hepatitis B itu tersedia vaksinnya, dan itu 100% protektif gitu ya. Protektif terhadap penerima vaksin tersebut. Sehingga perlu digalakkan untuk vaksin ini sehingga anak-anak kita, generasi penerus kita terlindung dari ancaman terinfeksi hepatitis B. Untuk hepatitis C saat ini belum ada vaksinnya. Ya. Itu, hepatitis C yang belum ada ya. Kalau hepatitis B sudah ada vaksinnya. Baik, terima kasih Dr. Badrul atas penjelasan yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat untuk Sobari di rumah. Sebelum penutup nih, Dok, mungkin ada yang disampaikan, Dokter, untuk teman-teman Sobari yang mendengarkan terutama tentang topik hepatitis hari ini, Dok. Oke, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, pertemuan kita pada siang hari ini adalah dalam rangka hepatitis D ya. Hepatitis D yang diperingati tiap tanggal 28 Juli. Ini timbul dari keprihatinan karena terlalu banyaknya kasus-kasus hepatitis B dan C yang kronis yang menyebabkan kematian akibat sirosis maupun kanker hati. Jadi kedua virus ini betul-betul sangat berbahaya, sehingga WHO berupaya menyosialisasikan supaya deteksi dini dan pengobatan dini
pada pasien-pasien ini harus dimaksimalkan, sehingga ada semacam tagline one life one liver ya. Jadi hidup kita satu sekali ini dengan satu liver ini, jadi harus kita jaga betul daripada ancaman infeksi virus hepatitis B maupun hepatitis C. Sehingga kita ketahui bahwasanya hepatitis C ini tadi seperti yang saya sampaikan penularannya lewat darah, sehingga ini sering terjadi pada para pengguna jarum suntik yang secara tidak aman itu bisa saling menularkan. Terutama juga dari para penerima darah ya, donor atau transfusi darah, mungkin harus diperhatikan screeningnya di PMI mungkin sekali ini sudah cukup baik sehingga aman untuk masyarakat. Terus pelatihan-pelatihan pada nakes ya, karena kita sebagai tenaga medis yang sehari-hari bersinggungan dengan masyarakat, kita nggak tahu kondisi masyarakatnya, jadi jangan sampai kita tertusuk jarum dan lain-lain. Jadi pelatihan-pelatihan menggunakan jarum harus dengan baik, termasuk penanganan limbah medis ataupun limbah jarum suntiknya ya, benda tajam itu harus betul-betul kita bisa terlindung dari ancaman tertular daripada hepatitis C maupun B. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih dokter. Sebagai informasi penutup, bagi Sobat Bayangkara Kediri yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Badrul Munir SPPD Finasim, bisa langsung datang di Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Beliau praktek di hari Senin sampai dengan Kamis pukul 9 pagi dan Senin sampai dengan Jumat pukul 19 malam. Untuk yang mau request topik podcast selanjutnya, silahkan, boleh banget. Kami tunggu lewat DM, kolom komentar, ataupun WhatsApp Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Nanti kita akan agendakan sesuai permintaan dari Sobari. Baik, terima kasih. Akhir kata, mewakili panitia yang bertugas, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Rumah Sakit Bayangkara selanjutnya. Selamat Hari Hepatitis Sedunia. Salam sehat, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.